Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiq dari STS Darussalam. Anak-anak hebat, kali ini kita sedang menyaksikan channel Santap Ilmu. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan volume dan waktu. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang satuan volume dan liter, kemudian mencari volume dan mencari waktu. Nah, sebelum kita belajar menghitung volume dan waktu, ya, tentunya kita harus mengenal dulu satuan volume dalam liter. Nah, ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, ketika dari atas kemudian ke bawah, berarti kita kalikan 10 per tangganya. Apabila naik, dibagi 10 per tangganya. Contoh, kita lihat nomor 1. 1 kiloliter sama dengan berapa hektoliter? Nah, kita lihat ya. Kiloliter ke hektoliter, apabila kita lihat di sini, ini menunjukkan turun tangga ke bawah. Berarti dikalikan 10. Nah, 1 kiloliter. Nah, kita lihat di sini ya jawabannya ya. 1 kiloliter kalikan 10 berarti 10 hektoliter. Ya, kita lihat soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua di situ dilihat 7 liter. Nah, satuannya liter sama dengan berapa mililiter. Kita lihat liter ke mililiter. Liter ada di sini. Nah, turun berapa tangga? Hitung 1, 2, 3. Ada 3 tangga, berarti 10 dikali 10 sama dengan 1000 ya. Nah, lihat ya. 7 dikali 1000 sama dengan 7000 mililiter. Nah, lihat bagian yang ketiga. Nah, soal nomor 3 di situ dilihat 200 dekaliter. Maaf salah, 200 desiliter ya. Ini DL ya, ada dekaliter, ada desiliter. Ini DL berarti desiliter. 200 desiliter sama dengan berapa liter? Kita lihat desiliter menuju liter, naik apa turun? Naik. Berarti dibagi ya. Kalau naik berarti dibagi, kalau turun dikali ya. 200 desiliter berapa liter? Nah, berarti dikalikan 10 aja. 200 dikali 10 sama dengan 200 dibagi 10 sama dengan 20 liter. Ya, diingat-ingat kembali, kalau misalkan naik berarti dibagi, kalau misalkan turun berarti dikali 10 per tangganya ya. Kita lihat soal nomor 4. Nah, di sini ada soal nomor 4. 50.000 mililiter. Mililiter itu paling bawah. Nah, berapa liter kah? Berapa tangga ini? 1, 2, 3, 10 kali 10 kali 10 berarti sama dengan 1000 ya. Dibagi ya. Dibagi 1000. Ya, 50.000 ya, karena ini naik berarti dibagi. Dibagi 1000 sama dengan 50 liter ya. Itu ya, perlu diingat. Kalau misalkan turun dikali 10, kalau misalkan naik dibagi 10. Oke, setelah kita mengetahui satuan volume dalam liter, nah, kita perlu juga tahu apa itu namanya debit
ya. Karena pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana menghitung volume volume dan waktu ya. Oke, kita lihat yang berikutnya debit. Apa debit? Perbandingan volume dan waktu itu dinamakan debit ya. Volume dan waktu dinamakan debit. Nah, bagaimana sih perumpamaannya? Apabila kita ada punya galon ya, atau misalkan ember, kita isikan banyu ya. Berapa lamakah kecepatannya? Itu namanya debit ya. Dengan ukuran galon yang beda-beda berapa lama. Nah, ini kita akan belajar menghitung volume dan satuan tersebut ya. Nah, kita lihat pada contoh di sini ya. Rumusnya ya, untuk menghitung debit ya, debit sama dengan V per T ya. D adalah debit, V adalah volume, T adalah waktu. Contoh ya, taruhlah misalkan galon ini adalah isinya adalah 90 liter per menit ya. Berapa liter per detikkah? Nah, cara menghitungnya adalah ya, kita lihat 90 dikali 60 ya. 60 dari mana ya? Per menit isinya kan ada 60 detik ya. Di sini tadi udah diketahui bahwa volumenya, debitnya ya, volumenya adalah 90, sehingga ya kita lihat 90 kali 1/60 isinya 1,5 per liter per detik. Benar atau tidak? Kita lihat coba ya. 90 dikali 1,60 ya. Oke, berarti kalau ini berarti sama dengan 90 per 60. Kita sederhanakan, kita coret nolnya ya, sama dengan 9 dibagi 6. 9 bagi 6. Taruh 1 ya. 1 kali 6 9 dikurangi 6 sama dengan 3. 3 dibagi 6 nggak bisa. Kita pinjam 0, ini koma ya, 30 bagi 6. Nah, 1,5 benar ya. Berarti 1, liter per detik. Nah, tuh. Nah, berikutnya coba kita contoh soal berikutnya tentang debit ya. Pak Gatot mengisi galon air minum dengan volume 18 liter selama berapa lama? 1 menit. Nah, tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Nah, ini ya sama ya. Yang kita tanyakan adalah berapa liter per detik. Diketahui ya volumenya 18 liter. Kemudian waktunya 1 menit. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik ya. Berarti kita jawab seperti ini ya. Seperti tadi rumusnya adalah D sama dengan V per T ya. Diketahui tadi V-nya berapa? 18. Kemudian waktunya kita didetikkan ya. Awalnya 1 menit ya. 1 menit berapa detik? 60 ya. 18 dibagi 60 ya, kita sederhanakan ya. 18 dibagi 60 ya. Ini di sini 3/10 penyederhanaannya. Coba kita 18 kita sederhanakan, caranya adalah bagi 2. 18 bagi 2 9. 60 bagi 2 30. Masih besar. Kita coba sederhanakan lagi terus sampai kecil, sampai tidak bisa dibagi lagi. 9 bagi 2 nggak bisa, 3 kita ganti.
Nah, ini juga sama, kita cari yang sama. 9 bagi 3, 3, 30 bagi 3, 10. Nah, 3/10 sudah tepat. Nah, kita sederhanakan, didesimalkan menjadi 0,3 liter per detik. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mencari volume. Yang tadi debit, sekarang volume. Debit dapat diartikan sebagai perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Volume diperoleh dari perkalian antara debit dengan waktu yang diperlukan. Jika dirumuskan, V sama dengan D kali T. Ya, kita ingat V adalah volume. Sekarang kita mencari volume ya. Tadi mencari debit, sekarang mencari volume. Jika kita mencari volume, maka rumusnya adalah D dikali T. Nah, D adalah debit, V adalah volume, T adalah waktu. Contoh, sekarang kita masuk ke contoh soal. Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Nah, ini berarti apa ini? T ya. 40 detik. T. Debit selang 300. Nah, ini berarti namanya D. Nah, sudah diketahui ya. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Ya, diketahui T 40 detik, D 300 ml per detik. Tadi rumusnya adalah D kali T. D dikali T. Nah, ini ya, sudah aja D kali T. D 300, kemudian T-nya 40 sama dengan 12.000 mililiter ya, karena yang tadi mililiter per detik ke mililiter. Kemudian kita konversikan jadi liter. Ingat ya, mililiter ke liter. Naik berapa tangga ini? 1, 2, 3. 10 kali 10 kali 10, 1000 ya. Nah, 300. Oke ya, 12.000. Berarti kalau naik itu dibagi ya. 12 ml dibagi 1000 sama dengan 12 liter. Itu ya, itu mencari volume. Berikutnya, sekarang tadi kita sudah mencari volume. Sekarang kita akan belajar bagaimana mencari waktu ya. Ingat ya. Nah, tadi kalau misalkan kita bikin gambar segitiga. Nah, ini posisinya nih. V D T ya. Oke ya, sekarang kita mencari waktu ya. Waktu sama dengan V per D ya. Coba kita baca dulu. Waktu yang diperlukan ketika zat cair dengan volume tertentu mengalir ya. Waktu yang diperoleh dari perbandingan volume dengan debit. Masih ingat ya, D adalah debit, V adalah volume, T adalah waktu. Kita masuk ke contoh soal. Lani ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui sebuah keran. Debit keran adalah 54 liter. Ini debitnya ya, 54 liter per menit. Apabila volume ember itu 18 liter, nah ini namanya apa berarti? Volume ya, V ya. Berapa detik? Nah, berapa detik berarti T V per D. Nah, kita coba lihat cara penyelesaiannya. Diketahui V sama dengan 18 liter. Kemudian D 54 liter per menit. Ditanya berarti waktunya yang ditanyakan. Berapa detik kah? Nah, V per D 18 per 54 menit. Coba kita hitung ya. Ini sama dengan 1/3. 18 per 54 ya. Kita sederhanakan, kita hapus dulu ini biar ini.
Oke. 18 dibagi 2 ya. Paling terkecil kita bagikan paling yang terkecil. Ini juga sama 2. 18 bagi 2 sama dengan 9. 54 bagi 2 sama dengan 27. Masih besar ini. Kita kecilkan lagi, coba pembaginya. Kalau 9 bagi 2 nggak bisa, berarti agak naik ya. Agak naik. Kita bagi 3. Ini juga sama, bagi 3. Nah, kita coba 9 bagi 3, kita ditaruh di atas ya. 9 bagi 3 sama dengan 3. Kemudian 27 bagi 3, 9. 3/9. Apakah masih bisa disederhanakan? Masih bisa ini. Coba 3 dibagi 1. Enggak bisa. 2 enggak bisa. 3 bagi 3 lagi. Bagi 3. 9 bagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 1/3. Ya, 1/3 menit sama dengan 20 detik. Nah, itu ya bagaimana cara mencari waktu. Oke, itu tadi ya materi tentang bagaimana menghitung volume dan waktu. Mungkin itu saja pelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.